Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang hebat, solih dan solihah? Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan ini, kita akan belajar lagi mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Sekarang kita sudah sampai pada pelajaran 4, yaitu perilaku terpuji. Anak-anak dapat mengamati buku paketnya masing-masing, dan materi ini terletak mulai dari halaman 24. Sebelum memulai belajar, mari kita mengawali kegiatan kita dengan berdoa sebelum belajar. Sikap berdoa, yakin, tenang, dan khusyuk. Berdoa, mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah. Wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, sebelumnya akan Bu Fatim sampaikan terlebih dulu tujuan belajar kita kali ini, yaitu 1. Mengetahui perilaku terpuji, kerjasama, dan tolong-menolong. 2. Mengetahui manfaat perilaku terpuji, kerjasama, dan tolong-menolong. Nah anak-anak, mari kita mulai belajar sekarang. Kerjasama. Anak-anak, kita hidup di negara Indonesia ini dengan berbagai macam suku bangsa dan budaya yang berbeda-beda. Tapi kita disatukan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap bersatu. Seperti pepatah menyebutkan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Di dalam Islam, Allah juga memerintahkan kita, hambanya, untuk menjunjung persatuan. Karena itu adalah hal yang mulia. Sikap persatuan akan menciptakan kerjasama. Amatilah gambar-gambar berikut ini. Pada gambar 1, menunjukkan kegiatan membersihkan lingkungan rumah. Gambar 2, menunjukkan kegiatan membersihkan lingkungan kelas. Dan gambar 3 menunjukkan kegiatan membersihkan lingkungan sekolah. Amatilah persamaan dari ketiga gambar itu. Kira-kira apa persamaannya? Ya, benar sekali. Persamaan ketiga gambar itu menunjukkan sikap persatuan yang menciptakan kerjasama. Masing-masing anak putra dan anak putri pada gambar itu saling berbagi tugas untuk bersih-bersih. Dan mereka pun rukun, tidak ada yang marah, apalagi pergi meninggalkan pekerjaan mereka. Dan mereka senang melakukannya, karena hal itu adalah perbuatan baik yang juga disenangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, kerjasama dapat kita terapkan di berbagai lingkungan, baik dalam keluarga, masyarakat, ataupun sekolah. Contoh kerjasama dapat kalian temukan dalam kegiatan piket kelas. Semua anak yang piket kelas harus bekerja sama dalam membersihkan kelas, sehingga kelas menjadi bersih dan tertata rapi. Tetapi dalam kerjasama ini juga ada yang dilarang, yaitu apabila bekerja sama
dalam perbuatan yang tidak baik. Misalnya, mencontek ketika ulangan di kelas, atau membuat kotor lingkungan sekitar. Nah, hal itu tidak baik ya anak-anak, dan tidak boleh dilakukan. Berikutnya, tolong-menolong. Sikap tolong-menolong terwujud karena adanya kerjasama. Tolong-menolong artinya adalah saling membantu. Sebagai manusia, kita harus saling membantu pada sesama yang sedang kesusahan atau kesulitan, baik itu kepada sesama manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Dalam kegiatan piket kelas misalnya, kita bisa menolong teman kita yang kesulitan menaikkan kursi ke meja atau mengangkat sampah, dan lain sebagainya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita juga dapat menemukan banyak hal untuk kita tolong. Dan tolong-menolong hanya boleh dilakukan dalam hal kebaikan dan takwa ya anak-anak. Bayangkan ketika kalian sedang keluar dari rumah dan berjalan-jalan. Kalian mungkin akan menemukan banyak hal untuk ditolong, seperti kucing untuk ditolong, orang tua untuk dibantu menyeberang, menolong teman yang jatuh dari sepeda, menolong ibu membeli sesuatu di toko, dan lain sebagainya. Jika kita senang menolong, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan senang menolong kita. Dengan dimudahkan belajar, mendapat nilai yang baik, mempunyai banyak teman, mendapat prestasi di kelas, lancar mengaji, dan lain-lain. Nah anak-anak, senang bukan jika kita dapat bekerja sama dan tolong-menolong? Lalu apa manfaat dari kerjasama dan tolong-menolong? Anak-anak, kedua perilaku terpuji, kerjasama dan tolong-menolong ini mempunyai banyak manfaat. Apakah kalian dapat menyebutkannya? Mari kita ketahui bersama-sama ya. Manfaat kerjasama dan tolong-menolong antara lain yaitu dapat meringankan beban, mempermudah pekerjaan, dan juga memberikan kegembiraan. Coba saja jika kita melakukan pekerjaan sendirian, apakah akan cepat selesai? Dan apakah kita bisa ceria seperti bersama teman? Tentu berbeda ya anak-anak. Untuk itulah anak-anak, kita hendaknya selalu menjunjung sikap kerjasama dan tolong-menolong dimanapun kita berada. Nah anak-anak, demikian tadi materi yang Bu Fatim sampaikan. Sekarang, Bu Fatim minta tolong kepada kalian untuk mengerjakan tugas ya. Tugasnya adalah kirimkan foto kegiatan kerjasama atau tolong-menolong yang kalian lakukan di rumah. Kirim tugas itu kepada Bu Fatim ya. Terima kasih. Baiklah, mari kita cukupkan dulu belajar kita hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Fatim akhiri salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Jaga kesehatan selalu ya anak-anak.